We love you, Mama dan Papa. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi yuk. Shalom Joy Kids, ini ayat hafalan Cecil sama Felis Miss. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Oke Miss, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa hari ini ya, Sir ya. Semangat banget kita dua ya. Semangat, Sir. Wah, berarti teman-teman di rumah kira-kira semangat nggak ini, Sir ya, untuk memuji Tuhan? Sir, harus. Harus semangat lah ya. Iya. Ayo kita sambut ya teman-teman Joy Kids di rumah ya. Hai teman-teman Joy Kids. Shalom. Wah, luar biasa. Pada gembira semua ya, Sir ya. Iya, Sir. Pada semangat, Oh Sir. iya, hari ini kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan ya, Sir ya, minggu ini ya. Jadi saya yakin, Sir juga yakin ya. Sir, yakin. Oke. Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dengan hari ini yang luar biasa ini ada Sir Stephen dan Sir Noel. Kita mau mengajak teman-teman semua, yuk. Semua kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dulu untuk masuk ke ibadah kita yang akan dipimpin oleh Sir Stephen. Silakan Sir Stephen. Ayo, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Dari hari sebelumnya hingga hari ini ya Tuhan, Engkau masih dapat membuat kami berkumpul ya Tuhan, meskipun masih dalam ibadah online ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji nama-Mu yang Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Semua teman-teman sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Iya, luar biasa. Ayo kita angkat pujian buat Tuhan, kita mau bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladangnya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi, kerja
buat Tuhan selalu manis. Siap pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladangnya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Wah, jadi tadi benar-benar semangat luar biasa ya Ser ya. Ya, harus bekerja di ladang Tuhan dengan manis ya Ser ya. Betul sekali Ser. Iya. Jadi teman-teman ini harus bangkit berdiri lagi nih, masih tetap ya kan? Bangkit berdiri ya, semangat Iya. Ser. Kita mau angkat pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Oke, come on teman-teman. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, demi pemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita akan pujian sekali lagi buat Tuhan. Short and tall, semua dicintainya. Membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Lalu aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Biasa sekali Sekali lagi, Ser. Ser. Kelas lagi. Mas, luar biasa kita ya. Biasa Buat sekali. teman-teman semua. Ser Noel sama Ser Stephen yakin teman-teman semua sudah pemanasan yang luar biasa. Iya Ser. Saatnya kita akan masuk lagu penyembahan kita buat Tuhan yang lebih dalam lagi. Bahwa kita akan mau mencintai Yesus selamanya di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, apapun yang engkau alami saat ini, baik itu senang maupun suka ataupun apapun, maupun duka, percayalah bahwa kita mau mencintai Dia selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya
Aba ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba ya Bapa. Ya Aba Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pernyataan hidup kami Bapa, bahwa kami mau mencintai Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, sehingga kami Bapa benar-benar mengerti apa yang Engkau ingin rencanakan, rancangkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus Tuhan mau memberikan yang terbaik. Apapun yang kami lakukan, baik kami yang sedang sekolah ataupun kami yang sedang banyak hal yang sedang kami lakukan, supaya Tuhan bakat, talenta yang kami miliki tidak terdiam begitu saja, tapi dapat Bapak kami kembangkan Tuhan, karena kami mau mengerjakan segala sesuatunya adalah untuk Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Kami siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sa aku bisa, ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ada teman-teman Joy Kids. Shalom teman-teman Joy Kids. Aduh, sorry nih Miss gak sadar kalau teman-teman sudah ada di sini ternyata. Selamat hari Minggu ya. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Nah, teman-teman Joy Kids sudah siapkan Alkitabnya? Oke, judul dari firman Tuhan hari ini Miss akan sampaikan berjudul Gifts and Talents. Apa? Gift and Talents. Nah, setiap adik-adik Joy Kids yang jago-jago bahasa Inggris pasti tahu kan apa arti dari gift and talents. Kalau gift itu adalah hadiah, dan talents itu artinya bakat. Nah, bakat ataupun talenta. Nah, setiap teman-teman Joy Kids kira-kira tahu nggak talentanya apa? Kalau Miss Lena, talentanya adalah bernyanyi. Bernyanyi di gereja, bernyanyi di sekolah minggu. Nah, kalau teman-teman Joy Kids belum tahu apa talenta yang diberikan Tuhan, Miss kasih tipsnya deh. Jadi kalau teman-teman mau tahu talenta apa yang ada di dalam diri teman-teman Joy Kids, satu caranya gini, teman-teman kira-kira kesukaannya apa? Nah, sukanya itu misalnya saya sukanya di air Miss. Oh di air, mungkin kamu sukanya berenang. Nah jadi
Itu salah satu cara untuk menemukan talenta kita. Terus tips yang kedua nih, kamu bisa cari tahu dari orang-orang yang ada di sekitar. Misalnya mama, papa, atau teman-teman. Nah, orang-orang bisa menilai apa kira-kira yang kita sukai, ya kan? Misalnya mama, papa bilang, kamu sukanya itu misalnya bermain gitar. Nah, talenta kamu berarti adalah bermusik. Oke? Itu cara supaya kita tahu apa talenta yang ada dalam diri kita. Nah, jadi gift and talents itu maksudnya adalah hadiah dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta itu adalah hadiah. Kenapa hadiah, Miss? Iya dong, begitu kita lahir, Tuhan sudah menciptakan kita dan menghadiahkan kita talenta. Ada yang punya talentanya satu, ada yang lebih dari satu, ya kan? Nah, talenta itu kita anggap sebagai hadiah yang diberikan Tuhan. Karunia yang diberikan Tuhan. Jadi harus kita terima dengan rasa syukur. Dan kita harus menggunakan talenta tersebut. Kenapa, Miss? Saya harus menggunakan talenta yang ada dalam diri saya. Nah, teman-teman Joy Kids pernah dengar cerita nggak tentang perumpamaan talenta? Nah, itu bisa teman-teman Joy Kids tahu ceritanya dari Perjanjian Baru di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nanti teman-teman Joy Kids bisa baca cerita lengkapnya ya. Miss di sini akan sampaikan ringkasan dari cerita perumpamaan talenta tersebut. Jadi nih, suatu hari ada seorang tuan yang kaya raya. Nah, tuan ini mau pergi ke luar negeri. Lalu dia mewariskan beberapa hartanya kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya adalah beberapa pelayan yang ada di istananya. Lalu tuan itu memanggil 3 orang hambanya. Nah, 3 orang hambanya ini dia berikan warisan ataupun talenta ataupun dikatakan uang kepada 3 hambanya. Jadi hamba yang pertama diberikan tuan itu 5 talenta. Lalu hamba kedua diberikannya 2 talenta. Kemudian hamba yang ketiga diberikannya 1 talenta saja. Jadi tuan ini memberikan talenta ataupun uang kepada hambanya sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya tersebut. Lalu pergilah tuan yang kaya raya tadi ke luar negeri. Kemudian hamba-hambanya itu menghasilkan beberapa talenta. Siapa-siapa saja yang menghasilkan? Hanya hamba pertama dan hamba kedua. Kenapa, Miss? Iya, karena hamba ketiga yang diberi 1 talenta tidak menggunakan talentanya sama sekali. Jadi hamba pertama itu menghasilkan 5 talenta dari 5 talenta yang sudah diberikan. Jadi totalnya berapa? 10 talenta. Lalu hamba kedua yang diberikan 2 talenta menjadi 4 talenta. Jadi dia menghasilkan 2. Kemudian hamba yang terakhir tadi dia menguburkan talentanya yang hanya 1 itu di dalam tanah. Lalu kembalilah tuan yang kaya raya itu dari luar negeri dan dia memanggil 3 hambanya tadi. Lalu dia mengadakan pertemuan dengan mereka. Dan dia menanyakan apa yang sudah kamu hasilkan dari talenta yang sudah saya berikan, kata tuannya. Nah, dengan bangganya hamba pertama dan hamba kedua mengatakan, saya menghasilkan 10 talenta tuan, kata hamba pertama. Lalu hamba kedua, saya menghasilkan 4 talenta tuan. Wow. Kemudian hamba yang terakhir, apa yang terjadi? Ternyata hamba yang terakhir itu tidak menghasilkan apapun. Dan tuan tadi sangat marah sekali kepada hamba yang pertama. Wah, kamu sudah saya kasih 1 talenta pun tidak kamu kerjakan. Kamu saya masukkan ke dalam penjara. Kamu saya hukum. Kamu adalah hamba yang jahat. Nah, teman-teman Joy Kids tidak mau kan seperti hamba yang pertama, sudah dikasih 1 talenta tapi tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman Joy Kids, talenta itu
satu pun harus kita lakukan. Misalnya kita sukanya tadi bernyanyi. Nah, dari bernyanyi kita bisa memuji Tuhan. Iya kan? Benar kan? Kalau kita nyanyinya di gereja, pasti Tuhan dimuliakan oleh puji-pujian kita. Seperti ada di Kolose 3 ayat ke-23. Di sana tertulis, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi talenta yang ada di dalam diri kita harus kita pergunakan dengan segenap hati kita. Kenapa ya Miss harus segenap hati saya mengerjakan atau melakukan sesuatu? Iya dong, kalau kita melakukan atau mengembangkan talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dengan segenap hati. Segenap hati itu berarti motivasinya lahir dari hati kita. Sesuatu yang kita kerjakan dari hati biasanya itu menyenangkan dan sukacita melakukannya. Benar kan? Kita juga serius dan kita tidak setengah-setengah hati melakukan sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan dengan sungut-sungut. Nah misalnya nih kamu disuruh mama, misalnya Uco atau Butet, kamu tolong dong sapu itu halaman rumah, nanti mama kembali dari pasar sudah bersih ya halamannya. Nah lalu apa yang terjadi? Kamu bersungut-sungut, duh mama ini masa kasih aku tugas begini sih, malas banget ngerjainnya. No, kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman Joy Kids. Sesuatu yang kita kerjakan harus dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita harus melakukan ya dengan sepenuh hati kita. Terus setelah kita melakukan sepenuh hati, kita kalau mengerjakan sesuatu itu harus dengan tanggung jawab. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus dengan tanggung jawab. Kita bertanggung jawab akan sesuatu yang kita kerjakan, akan baik buruknya sesuatu itu. Jadi misalnya nih teman-teman Joy Kids, misalnya dilakukan tadi kan sudah menyapu halaman nih, terus tanggung jawabnya dilakukan dengan baik atau tidak? Atau hanya setengah-setengah hati doang? Nah itu berarti pekerjaannya tidak bisa pertanggungjawabkan. Kemudian apalagi setelah sepenuh hati, kemudian bertanggung jawab, kemudian yang ketiga dengan jujur. Kalau kamu melakukan sesuatu itu harus dengan jujur. Nah sekarang ini kan masih belajar dalam situasi pandemi ini kan online nih. Terus kalau kita online biasanya belajarnya itu dari laptop atau dari komputer ya. Kemudian teman-teman kalau misalnya gurunya sedang mengajarkan di depan komputer, benar-benar memperhatikan gak nih gurunya di depan? Atau di bawah tuh kamu main-main handphone, atau tidur-tiduran, atau makan dan sebagainya deh yang gak baik ya kan? Nah jadi kalau kita melakukan sesuatu juga harus jujur dan bertanggung jawab. Jangan hanya gara-gara gurunya marah, misalnya Butet nyalain itu kameranya jangan dimatikan, terus kamu tiba-tiba langsung hidupin. Atau mama papa ada di samping, sudah diperhatikan gurunya, sudah dikerjakan latihannya, baru deh kamu sok sibuk sendiri. Nah itu berarti tidak jujur ya kan. Jadi kamu harus mengerjakannya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia semata ya kan. Kalau untuk Tuhan kamu lakukan berarti kamu sama dengan memuliakan Tuhan, bukan untuk manusia saja. Asal aja deh aku kerjainnya, asal mama senang. Oh tidak baik seperti itu. Segala sesuatu tadi di Kolose 3 ayat 23 mengatakan dengan segenap hatimu, perbuatlah dengan segenap hatimu. Lalu kita lanjutkan dari Kolose 3 ayat ke-24, kita lanjut bacanya ya. Berisi kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, di sini dikatakan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah itu kalau mama papa misalnya kerja, mereka kan pasti menerima gaji ya kan dari pimpinannya. Nah kalau teman-teman Joy Kids tadi Miss katakan talentanya belajar, lalu
upahnya apa, Miss? Upahnya adalah nilai yang bagus. Iya kan? Kalau nilai kamu bagus, tentu kamu bisa raih juara di sekolah. Bisa saja kamu mendapatkan beasiswa dari sekolah. Bener kan? Nah, upah kamu itu bisa berupa beasiswa ataupun upah kamu itu bisa berupa kesehatan. Nah, kalau kamu sudah terima upah dari Tuhan, itu sama saja dengan kamu terima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Jadi segenap hati ya melakukan semua yang dikerjakan untuk kamu. Oke, itu saja firman yang mau Miss sampaikan tentang gift and talents bagi kita semua. Kita tutup Alkitabnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu bahwa kami harus melakukan segala sesuatu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, bertanggung jawab dan melakukan segala sesuatu dengan jujur. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan, apapun yang kami lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima kasih buat talenta yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami, anak-anak Joy Kids Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu dan kami mau mengembangkannya dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman Joy Kids, seperti biasa kita punya ayat hafalan kan? Sama-sama kita hafal ya dari Kolose 3 ayat 23. Yuk kita nyanyikan. Apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Oke, jangan lupa dilafalkan dan divideokan ya teman-teman Joy Kids. See you, bye-bye. Nah teman-teman Joy Kids, minggu ini juga kita punya kreativitas. Kreativitas membuat seperti ini. Oke, kamu siapkan bahan-bahannya di rumah ya. Yang pertama itu adalah sebuah kertas jeruk. Kemudian kamu ambil pulpen atau pensil atau spidol, kemudian gunting dan pita. Jadi bahannya hanya 4 saja ya. Oke, kita mulai saja caranya ya. Yang pertama nih ya, ini kan kertas jeruknya. Kamu lipat 2 begini. Ya kan, dilipat 2. Oke. Nah, dilipat 2 itu sangat rapi ya, tidak boleh keluar dari garisnya. Nah begini, jadi kalau dibuka dia seperti buku. Oke, sudah dilipat 2, lalu kita cetak tangan kita sendiri. Bisa teman-teman Joy Kids cetak tangannya atau tangan kakaknya misalnya. Kalau terlalu kecil kan nanti tidak kelihatan ya kan. Tangan mama papa juga boleh. Jadi bisa dibantu sama mama papa ya. Nah kemudian kita cetak mulai dari jari kelingking nih. Jari kelingkingnya rapat di pertengahan kertas jeruk tadi. Oke, sudah rapat begini. Lalu kita ambil dari sisi terdekat sebelah kiri. Lalu kita bentuk sesuai dengan tangan kita. Oke, ini sudah Miss buat polanya ya. Nah, begini kita bentuk saja. Oke. Kemudian kita
jarinya dibuat seperti ini. Jadi kertasnya nanti tidak boleh terputus. Oke. Lalu teman-teman sambungkan saja garis paling bawahnya ini seperti ini. Bentuk sebuah tangan. Oke. Lalu ambil guntingnya. Kita gunting kertas yang sudah kita lipat 2 tadi. Begini kita gunting ya. Oke. Kalau teman-teman Joy Kids masih kecil bisa minta tolong dibantu sama mama, papa, atau kakak atau abangnya ya. Oke. Nah, nanti digunting terus, kemudian dibentuk seperti bentuk tangan. Oke. Ini Miss bentuk saja, Miss selesaikan ya, supaya teman-teman Joy Kids tahu nanti bagaimana mengerjakannya. Oke, diperhatikan baik-baik ya. Nah, oke. Oke. Kalau menggunakan gunting harus hati-hati ya teman-teman Joy Kids. Dan diikutin sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi. Tadi kamu sudah gambar baik mau lewat menggunakan pensil atau menggunakan pulpen juga boleh. Oke. Nah, ini bagian terpentingnya. Teman-teman Joy Kids harus perhatikan adalah kertas tadi tidak boleh terputus. Jadi dia seperti telapak tangan kita yang terbuka. Nah begini, dia tidak boleh terputus dari kertas dua lembar kertas tadi ya, 2 kertas yang sudah dilipat. Lalu teman-teman Joy Kids bisa tuliskan ayat hafalan kita pada hari ini dari Kolose 3 ayat 23 di dalamnya ya. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian setelah teman-teman Joy Kids tuliskan di dalamnya, teman-teman Joy Kids bisa ikat pita, pitanya bisa kain ya, atau pita seperti Miss ini bisa juga. Lalu kamu ikat pitanya seperti mengikat tali sepatu sekolah. Nah, diikat begini, disimpul. Nah, oke, jadi deh. Nah, jadi seperti ini teman-teman Joy Kids. Oke, nanti saat kita buka, kita bisa melihat ayat hafalan kita. Kolose 2 ayat 23. Oke, jangan lupa dikerjakan kreativitas kita ya. Lalu teman-teman Joy Kids bisa foto atau videokan, ditampilkan di ibadah online minggu depan. Oke, bye-bye teman-teman Joy Kids. Selamat berkreativitas. Nah, tadi bener ya Sir ya, kita udah dengar firman Tuhan ya. Jadi kita harus bekerja buat Tuhan itu dengan sepenuh hati ya, mengembangkan talenta kita seperti kita ya Sir ya. Iya Sir, kita. Sir gimana nih? Sir talentanya apa nih kayaknya? Kepada anak-anak Sir. Oh, kepada anak-anak mengasihi ya. Iya, Sir turun ini begitu dia mengasihi anak-anak, Sir turun mengajar. Iya, kalau misalnya Sir Noel itu ada hobi itu main drum. Jadi kalau pas di ibadah kita yang umum ya, di ibadah umum, di ibadah kita yang sudah gereja yang udah masuk ya, saya juga melayani juga dalam musik ya. Jadi teman-teman juga begitu. Kalau bisa talentanya jangan didiamin. Kalau ada yang misalnya bisa musik ya Sir ya, langsung aja bilang sama kita ya Sir ya. Kita naikkan Sir. Iya, bisa bawa untuk kita buat jadwal untuk musik ya Sir ya. Betul, Sir. Jadi seperti firman Tuhan tadi, jadi harus bisa talentanya dikembangkan. Oke teman-teman, jadi jangan lupa, nah inilah kita ingatin Sir, bahwa kita sudah ibadah, kita sudah ada buka ya kelas ya. Iya Sir. Jadi bukan hanya secara online, jadi onsite juga sudah ada ya Sir ya. Jadi jangan lupa teman-teman supaya bisa hadir
di ibadah kita, satu kali ibadah dari jam 9.15 ya Sir ya. Iya, Sir. 1 jam aja ya buat teman-teman untuk datang ke gereja di CWS Gatot Subroto kita ya. Oke, nah ada lagi nih Sir, kita ingatin teman-teman ini. Iya, Sir. Persembahannya Sir. Iya. Persembahan teman-teman. Iya, kalau jadi teman-teman masih takut datang ke gereja, Iya. bisa memberikan persembahan melalui yang transfer atau Scan QR. scan kode. kode QR yang ada di layar, atau teman-teman datang ke gereja dan teman-teman bisa memberikan di gereja langsung, karena ibadah sekolah minggu kita sudah Sudah buka. buka. Oke, jadi itu teman-teman jangan lupa. Nah, sekarang seperti biasa juga lagi Seperti biasa, Sir. apa lagi? Nah, ayat apalah? Ayat apalan bukan Sir. Aduh, ayat emas. Ya, ayat emas bener. Ayat emas kita ya. Tahun ini ada ayat emas kita dari Lukas 10 ayat 27. Yuk teman-teman, kita sama-sama nyanyikan lagu ayat emasnya. Come on. Sinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Sekali lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Luar biasa. Luar biasa, Sir. Iya, oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan tutup dengan doa. Kita tundukkan kepala ya teman-teman. Kita berdoa. Bapa dan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kini saatnya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan persembahan Tuhan, agar diberkati usaha pekerjaan daripada orang tua dari teman-teman kami, dan juga Tuhan sekolah dari teman-teman kami juga Tuhan Engkau yang berkati. Urapi Tuhan dalam kasih dan anugerah daripada-Mu. Engkau lindungi semua Tuhan teman-teman dimanapun berada, jauhkan dari sakit penyakit virus apapun, baik terlebih khususnya virus COVID-19 Tuhan. Engkau yang membentengi semua teman-teman Joy Kids dimanapun berada Tuhan. Tuhan, kini saatnya kami Tuhan akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja menjamah setiap anak-anak kami yang sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah firman itu bukan hanya sekedar didengar, tetapi juga melekat di hati dan juga dilakukan Tuhan dalam setiap kehidupan teman-teman Joy Kids. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sa aku bisa ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa, bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Sampai jumpa, ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.